iman dan takwa kita dengan istiqomah. Apapun keadaannya, apapun kejadiannya, dan apapun resikonya. Andai kata hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, dan kemarin kita hidup semua bahagia, semuanya serba ada, bahkan kita hidup penuh dengan candaria dan tawa. Andai kata saudara-saudariku hari ini, esok atau lusa, Allah uji iman kita, Allah uji kehidupan kita. Istiqomalah dalam takwa. Walaupun langit harus terbelah menjadi dua, walaupun bumi ini harus hancur berantakan, jangan sampai hilang kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bawa keluarga kita, kita bawa orang tua kita, kita bawa anak-anak kita. Kita sambut hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan, saudara-saudari. 1 bulan kita, 1 bulan kita bersama Allah, 1 bulan kita bersama baginda Nabi kita, 1 bulan kita menggapai cinta dan sayang Allah, 1 bulan kita menggapai barokah Allah, ampunan Allah. Maka hari ini Allah janjikan kita itqum minan nar. Semua dosa kita dengan sayangnya Allah, dengan rahmat Allah, diharamkannya hambanya, kita semua tak akan pernah masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Ramadan sudah pergi dari hadapan kita, yang mana baginda Nabi kita, para sahabat meneteskan air mata ketika Ramadan meninggalkan kita. Seakan-akan baginda Nabi bertanya kepada kita, seakan-akan baginda Nabi berpesan kepada kita, apa gunanya hidupmu apabila Ramadan datang kita tidak mendapatkan rahmat Allah? Apa gunanya hidup kita kalau Ramadan datang semua dosa kita tidak dihapus oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Apa gunanya hidup kita apabila kita sampai akhir hayat kita tidak bisa melafazkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ahlaka ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarlah. Ini yang ketika baginda Nabi fakultu amin, beliau katakan amin, bergetar hatinya. Kenapa? Dia takut ketika malaikat Jibril berdoa. Sungguh celaka, celaka manusia yang ketika dia hidup berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi ketika Ramadan pergi dia sia-siakan begitu saja. Selama 1 bulan bersama Ramadan dia tidak pernah sayang sama dia. Begitu Ramadan pergi, nangis bulan Ramadan itu. Wahai manusia, kenapa kau sia-siakan aku? Kenapa kau lalaikan aku? Kenapa engkau tidak benar-benar menggunakan diriku ini dengan sebaik-baiknya agar dirimu mulia? Bukan hanya Ramadan yang menangis, bahkan mungkin Al-Quran pun menangis. Yang ketika Ramadan kita banyak bersama Al-Quran, dipegang Al-Quran, dicium Al-Quran, dipeluk Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah Ramadan pergi kita tetap memeluk Al-Quran, kita tetap mencium Al-Quran, kita tetap menjadikan Al-Quran sebagai sahabat yang terbaik dalam hidup kita? Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, masjid-masjid bahkan surau-surau mereka menangis karena mereka takut. Mana hamba Allah itu? Mana kekasih Allah itu? Mana orang-orang yang beriman? Kenapa kami ditinggalkan begitu saja? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala,
Ada yang bertanya, kenapa kita mesti susah-susah berpuasa? Orang yang bertanya ini pasti orang yang bahagia ketika Ramadan pergi meninggalkannya. Lalu saya bacakan surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami katakan bahwa orang beriman itu kalau sudah ada kalimat kutiba, artinya telah tertulis alaikumusiyam, maka kamu wajib bertakwa. Kalau sudah ditulis oleh Allah kutiba, maka orang yang beriman sami'na wa ata'na. Dia tidak pernah bertanya bagaimana, dia nggak pernah bertanya kenapa, karena yang dia cari itu dia paham betul. Di balik laparnya, di balik hausnya, Allah tersenyum memanggil, ya abdi, wahai hamba-hambaku, itkum minanar, sampai kapanpun aku tidak akan biarkan kalian masuk ke dalam neraka. Aku tidak akan biarkan api neraka menyentuh kalian. Begitu cintanya Allah kepada kita. Yang kedua, la'allakum tattaqun. Allah ingin kita menjadi orang yang takwa, saudara-saudariku. Kenapa kok Allah begitu keras ingin jadi kita orang takwa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Inilah jawaban kabar gembira bagi orang yang bertakwa. Apa kabar gembira dari Allah? Ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, kami sudah menciptakan kalian min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan bahkan bersuku-suku. Kalau sudah bersuku-suku udah banyak orangnya itu. Wa qabail, bahkan berbangsa-bangsa. Kalau sudah berbangsa-bangsa, jutaan triliun, nggak bisa dihitung manusia. Kalkulator error, komputer error, apapun alat hitung akan error. Wa qabail, karena jumlahnya berbangsa-bangsa. Tapi apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Dari sekian banyak manusia, jutaan triliun, begitu banyaknya tidak terhitung, maka kata Allah, yang paling tinggi kemuliaan di sisiku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kalau kalian ingin hidup mulia di sisiku ini, maka jadilah kalian orang yang takwa. Jangan pernah kita mengira takwa itu diukur dari harta. Tidak, saudara-saudariku. Kalau kemuliaan itu diukur dari harta, maka yang paling mulia itu Korun, yang paling mulia itu Haman. Tapi hati-hati, walakin kadzabu bi ayatina, begitu ingkar itu Korun dan Haman, Allah balikkan hina Korun dan Haman. Tidak ada satupun kita yang mau dipanggil Korun, dipanggil Haman, atau kita punya anak kita kasih nama Korun atau Haman. Tidak mau. Kenapa? Hina mereka walaupun hartanya banyak. Jangan pernah kita mengira orang mulia itu karena pangkat, karena jabatan, karena kekuasaan. Tidak. Mulianya manusia, mulianya hamba itu bukan karena pangkat dan jabatan. Kalau karena pangkat dan jabatan, berarti yang paling mulia itu Fir'aun. Raja di raja, pasukannya banyak, kekuasaannya seluruh dunia, dia hampir kuasai. Tapi apa kata dia? Laknatullah alaih, ana rabbakumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi, Tuhan kalian paling tinggi. Maka Allah balikkan dia, hina dia, sampai akhir hidupnya dia hina. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang disamakan dengan Fir'aun. Tidak ada satupun kita yang mau dipanggil dengan Fir'aun. Dan tidak ada satupun anak di dunia ini yang mau diberi nama Fir'aun. Maka jawabannya kemuliaan itu ada di sisi Allah. Hanya Allah berikan pada orang yang takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah tidak memandang siapa kita. Allah tidak memandang apa suku kita. La yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang keadaan kita, tampang kita, tidak. Tapi yang paling Allah pandang adalah atqakum,
orang yang paling takwa. Lantas kalau ditanya, orang yang takwa itu amalannya bagaimana? Itulah lestarikan amalan-amalan Ramadan. Itulah amalan orang takwa. Ke masjid karena tahu itu rumah Allah. Dia selalu rindu dengan Al-Quran. Abdulus sodakoh, sodakotun fir Ramadan, sodakoh yang paling baik, yang paling abdul sodakoh Ramadan. Maka pasca Ramadan dia terus tahu bahwa sebagian yang kita miliki ini bukan milik kita, milik saudara kita. Kita kalau hanya lapar dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu belum seberapa. Tengok saudara-saudara kita hidupnya, bahkan tiap hari mereka lapar, anaknya menangis, cucunya menangis, keluarganya menangis, karena begitu sulitnya kehidupan ini. Apalagi saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza. Betapa beruntungnya kita, saudara-saudaraku. Hari raya pakai baju baru, pakai jubah baru, pakai sarung baru, pakai mukena baru, berjumpa dengan ayah, berjumpa dengan ibu, berjumpa dengan kakek, berjumpa dengan nenek. Anak-anak bahagia melihat wajah emaknya, melihat wajah ayahnya. Tapi beribu-ribu anak menjadi yatim, beribu-ribu menjadi yatim piatu. Mereka panggil, ya Allah, kenapa engkau ambil emakku ya Allah? Kenapa kau panggil, kau ambil ayahku ya Allah? Bagaimana nasib kami ini ya Allah? Mereka berhari raya di bawah dengkikan air mata, di bawah bahkan desingan peluru, nyawa yang mereka pertaruhkan demi untuk menyambut Idul Fitri yang barokah ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Ramadan mendidik kita dua. Yang pertama, hablum minallah. Mulai dari malam kita sholat, berzikir, berdoa, itu hablum minallah. Tapi jangan lupa hablum minannas. Maka baginda Nabi akan menangis apabila hari ini, hari raya, ada saudara-saudari kita yang susah, ada keluarga kita yang lapar, ada keluarga kita yang tidak bahagia. Haram hari ini ada penderitaan dan kesedihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita dituntut untuk berbagi, saling asah asih dan asuh. Tapi ada satu nilai, saudara-saudariku. Siapakah yang paling utama kita harus berbuat baik? Wajib kita berbuat baik kepada keluarga, wajib kita berbuat baik kepada tetangga, kepada seluruh manusia, saudara-saudari kita. Tapi ada nilai yang lebih, bahkan malaikat menangis di aras sana melihat apabila ada seorang bapak, ada seorang ayah, ada seorang emak hari ini meneteskan air mata karena sedihnya dia tidak bisa melihat wajah anak-anaknya. Hari ini jangankan ada seorang wanita yang bernama ibu menitiskan air mata karena dia rindu tidak berjumpa dengan anaknya. Maka yang paling wajib dan utama kita berbuat baik adalah kepada ayah dan emak kita. Dia laki-laki yang paling hebat dalam hidup kita. Dia laki-laki yang adalah pahlawan dalam hidup kita. Hujan dia lawan, badai dia lawan, sakit dia lawan, nyawa dia lawan, menetes air mata ayah kita apabila melihat kita tidak pakai baju baru dulu. Nangis dia, minta sama Allah, ya Allah berikan aku uang yang banyak, rezeki yang banyak ya. Bagaimana mungkin hari raya ya Allah melihat anakku tidak pakai sendal baru? Dia adalah pahlawan bagi kita. Tapi pertanyaannya, masih adakah seorang ayah yang hari ini yang anak-anaknya begitu bahagia? Banyak anaknya, banyak. Pakai baju dia, pakai mereka sarung baru, jubah baru. Tapi masih adakah hari ini seorang ayah yang memakai sarung bekas hari raya kemarin? Atau bahkan sudah 4-5 tahun dia pakai sarung itu, karena memang tidak ada.
Anak-anaknya hanya bahagia, dipikirkan dirinya, istrinya dan anak-anaknya saja. Saudara-saudariku, dia emak kita yang pernah kita tumpangi rahimnya, dijaganya kita, sakit, menderita, susah, sampai hari raya ini kita tidak melihat dia, menunggu dia di kampung sana. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, berikan rezeki yang banyak untuk anak-anakku ya Allah, agar mereka bisa pulang ke kampung ini ya Allah, agar mereka bisa melihat aku ya Allah, agar mereka tahu aku cinta dan sayang pada mereka. Emak kita bersimbah darah melahirkan kita, tapi masih ada anak-anak, dia setiap bulan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, tapi dia tidak memberikan nafkah emaknya. Padahal ingat, masih kecil dulu, emak kita itu sering kita anggap sebagai pembantu. Marah kita kalau tidak dilayani. Tapi begitu kita sudah jadi orang hebat, meleleh air matanya. Lalu dia berdoa, mana anakku yang hebat itu? Mana anakku yang cantik itu? Mana anakku yang ganteng itu? Aku dibiarkannya sendiri. Jangankan dia mau datang menengok aku saja, mereka sudah tidak peduli. Ingat saudara-saudariku, hebatnya kita, berhasilnya kita bukan karena kehebatan kita, tapi ada doa di bawah air mata emak kita. Zaman baginda Nabi SAW, ada seorang pemuda kaya raya menghadap baginda Nabi. Ya Rasul, ada apa pemuda? Saya mau lapor ya Rasul. Lapor apa? Harta saya ada yang mencuri ya Rasul. Sudah payah saya mengumpulkan harta, pagi siang dan malam bekerja keras, hujan kehujanan, panas kemanasan, tapi begitu harta saya banyak, ada yang mencuri harta saya. Kata baginda Nabi, bagaimana mungkin ada yang berani mencuri hartamu? Ada ya Rasul. Siapa yang mencuri hartamu? Itulah wahai baginda Nabi, jangan terkejut, ternyata yang mencuri hartaku itu adalah bapak kandungku sendiri. Gak mungkin, kata baginda Nabi, ada seorang bapak tega mencuri harta anak kandungnya sendiri. Itulah wahai baginda Nabi, itulah bapak saya. Bapak tak tahu diri, bapak tak tahu malu, dia sudah mencuri harta saya. Maka ditegur oleh malaikat Jibril. Baginda Nabi tadinya mau manggil bapak itu, tapi kata malaikat Jibril, jangan dipanggil wahai Rasul, diundang ayahnya. Maka baginda Nabi menyuruh sahabat Umar bin Khattab untuk mengundang ayahnya. Datanglah bapak pemuda itu. Apa kata baginda Nabi? Wahai bapak, coba tolong pandang elok-elok, kenal atau tidak pemuda di sebelah bapak. Begitu dia toleh sebelah kanan, ditengok dari ujung rambut sampai ujung kaki pemuda itu, meleleh air mata sang ayah seraya berkata dan tersenyum, wahai Rasul, wahai Nabiku yang mulia, tentu aku kenal, dia adalah anak kandungku sendiri ya Rasul. Terus bapak tahu kenapa saya undang kemari? Kata baginda Nabi, tahu ya Rasul, aku sudah mencuri harta anak kandungku ini sendiri. Lalu baginda Nabi bertanya, apa alasannya Pak? Begitu ditanya apa alasannya, ini sang ayah mencuri harta anak kandungnya sendiri, meleleh air mata ayah itu. Apa kata sang ayah? Tunggu dulu wahai baginda Nabi, sebelum aku menjawab, tolong dengarkan dulu kisahku ini. Ini anak kandungku satu-satunya wahai baginda Nabi, satu-satunya. Ketika emaknya melahirkan dia, emaknya meninggal dunia ya Rasul. Aku ini menjadi dua profesi. Yang pertama aku seorang ayah, yang kedua juga aku seorang ibu. Begitu dia lahir, emaknya meninggal, darah aku bersihkan, aku peluk dia, aku mandikan dia, aku cium dia, aku nangis ya Allah, bagaimana mungkin nasib anakku begini. Begitu lahir dia tidak punya ibu. Lalu dibawa anakku ini kemanapun dia berada, aku jaga, tidak ada, jangankan orang nak mengganggunya, nyamuk tidak boleh mengganggunya ya Rasul. Maka perutku ini banyak lapar ya Rasul, demi perutnya kenyang, agar mereka tumbuh besar, agar dia jadi orang hebat. Tapi begitu dia jadi orang hebat ya baginda Nabi, aku dijadikan tetangga yang paling jauhnya ya Rasul.
Apa itu tetangga jauhnya? Dia tidak pernah ingat kepadaku kecuali diingatkan oleh tetangga dekatnya. Jangankan dia nak melihat wajahku ini, menjenguk aku ini, dia menyebut namaku tidak pernah kecuali disebut oleh teman dekatnya. Wahai baginda Nabi, tengoklah tubuhku ini, sudah tua renta Nabi. Aku tidak sanggup bekerja lagi. Jangankan bekerja, jalan aku sudah tidak bisa. Sudah 3 hari 3 malam ya Rasul, perutku lapar. Daripada aku mencuri harta orang, maka aku mencuri harta anakku sendiri ya Rasul. Nangis sang ayah itu. Lalu dia berkata, ya Rasul, aku ini ayah yang tidak berguna, ayah yang tidak tahu diri, ayah yang kurang ajar ya Rasul. Hukum aku seberat-beratnya ya Rasul. Mendengar cerita bapak itu, baginda Nabi meleleh air mata, menangis di peluknya bapak itu. Apa kata baginda Nabi? Hei pemuda, dasar kau anak durhaka, tak bisa kau membahagiakan ayahmu, jangan kau sakiti hatinya. Anta wa maluka li abika, seluruh dirimu dan seluruh hartamu itu milik ayahmu. Dengar baik-baik. Pertanyaannya, adakah seorang ayah dan emak kita hari ini yang merindukan kita? Apalagi ayah dan emak kita yang sudah meninggal dunia, menunggu kita dia di alam kubur sana. Dia menunggu sedekah kita, dia menunggu doa-doa kita. Mana anakku? Itu anakku yang aku sayang. Dulu dia sering datang, tapi kenapa begitu aku sudah ada di alam kubur ini, dia nggak datang, nggak jenguk kuburku ini. Ya Allah, dia anakku, mereka anakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Selamat kepada saudara-saudariku yang hari ini telah membahagiakan ayah dan emaknya, yang sudah membagi nafkahnya untuk ayah dan emaknya, yang tidak pernah menitipkan anak-anaknya kepada ayah dan emaknya. Selamat kepada saudara-saudariku yang sudah meleleh air mata dan ayah dan emak, bukan karena sedih tapi bahagia. Apa ucap ayah dan emak kita? Ya Allah, Engkau berikan aku hadiah yang terbaik ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku anak yang soleh-soleha, yang amat ramah cinta kepada kami ya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu an tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Wa nakhususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa limasayikhina wa limasayikhi masayikhina wa limajtama'na hahuna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau yang maha menatap ya Allah, Engkau yang maha melihat ya Allah, Engkau yang mengetahui semua aib-aib kami ya Allah, Engkau yang paham betul semua kemaksiatan kami ya Allah, Engkau yang maha melihat semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni semua aib kami ya Allah, ampuni semua kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni mata kami ini ya Allah, apabila sepanjang hidup ini mata kami ini banyak untuk melihat yang kotor, banyak untuk melihat dosa, banyak untuk melihat kemaksiatan ya Allah. Ampunilah ya Allah lisan kami ya Allah, lisan yang jarang berzikir kepadamu ya Allah. Apabila sepanjang hidup kami lisan ini jarang untuk membaca Al-Quranmu ya Allah, apabila sepanjang hidup kami lisan ini pernah menyakiti hati orang ya Allah, apalagi pernah menyakiti hati ayah kami ya Allah, ampuni lisan ini ya Allah, lisan yang hina ya Allah. Apabila kami pernah menyakiti, menggores hati mak kami ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni tangan kami ya Allah. Apabila tangan kami ini pernah mengambil yang haram ya Allah, apabila tangan kami ini pernah mengambil yang bukan hak kami ya Allah, ampuni tangan kami apabila pernah menyakiti orang ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kaki kami ya Allah yang jarang memenuhi panggilanmu ya Allah, kaki yang jarang pergi ke rumahmu masjid ya Allah. Ampuni kami ya Allah, tubuh ini banyak tak berguna ya Allah, tak mau dibawa ruku, tak mau dibawa sujud ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa mak kami ya Allah, wanita yang terbaik di dalam hidup kami ya Allah, yang rahimnya pernah kami tumpangi ya Allah. Jangan siksa dan deritakan emak kami ya Allah, dimanapun emak kami berada ya Allah. Kami titip emak kami ya Allah, bahagiakan emak kami ya Allah. Kami ini anak durhaka yang tak pernah membahagiakan emak kami ya Allah. Muliakan emak kami ya Allah, panjang dan barokahkan umurnya ya Allah. Ya Allah, kami titip emak kami apabila sudah meninggal dunia ya Allah, kami titip di alam barzakh sana ya Allah. Jangan siksa mak kami ya Allah, ampuni mak kami ya Allah, bebaskan dari semua siksa kubur ya Allah. Berikan hadiah yang terbaik buat mak kami ya Allah, istana di taman-taman surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa ayah kami ya Allah. Ayah kami adalah pahlawan kami ya Allah, yang sampai saat ini kami belum bisa membuatnya tersenyum ya Allah, yang sampai saat ini kami banyak buat susah ayah kami ya Allah. Berikan penghormatan yang tertinggi kepada ayah kami ya Allah, yang sudah membesarkan kami, yang sudah menafkahkan kami, yang kami sering berat memberikan nafkah kepada ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah apabila ayah kami ya Allah belum bisa kami buat tersenyum dan bahagia ya Allah. Ya Allah, apabila ayah kami sudah tiada ya Allah, kami titip ayah kami ya Allah. Ya Allah, jangan siksa ya Allah.
Ampuni semua kesalahan dan dosanya ya Allah. Bebaskan dari semua siksa kubur ya Allah. Ya Allah, berikan hadiah yang terbaik kepada ayah kami di sana ya Allah. Sampaikan salam cinta dan rindu kami kepadanya ya Allah. Berikan istana yang terbaik dari taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, kami titip anak-anak kami ya Allah. Mohon maaf, ampuni kami ya Allah apabila kami belum menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami ya Allah. Yang kami selama ini mungkin banyak lalai ya Allah. Lalai solat mereka ya Allah. Lalai bacaan Al-Quran mereka ya Allah. Bahkan sampai saat ini kami jarang mendengar, menyimak bacaan Qurannya ya Allah. Bahkan sampai saat ini kami jarang memperhatikan bacaan-bacaan solatnya ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Kami ini orang tua yang tak berguna ya Allah. Selamatkan anak-anak cucu kami ya Allah. Jangan biarkan mereka tersesat ya Allah. Jangan biarkan mereka berbuat dosa ya Allah. Jangan biarkan mereka berbuat zalim, jangan biarkan mereka berbuat maksiat ya Allah. Kami titip anak-anak kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Anugerahkan pada kami rezeki yang banyak ya Allah, sehingga kami bisa membawa ayah dan emak kami ke Baitullah ya Allah. Sehingga kami bisa membawa ayah dan emak kami pergi haji dan umrah ya Allah. Betapa indahnya hidup kami apabila kami bisa tawaf bersama ayah dan emak kami ya Allah. Berikan rezeki yang banyak pada kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau yang maha tahu, maha menatap atas segala masalah hidup kami ya Allah. Kami titip masalah-masalah kami ya Allah. Kami titip semua permasalahan hidup kami, penderitaan kami ya Allah. Angkat dan selesaikan semua masalah hidup kami ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sedang sakit, ayah mak kami, keluarga kami, kakek nenek kami, dan seluruh umat saudara-saudara kami yang beriman, maka angkat dan sembuhkan semua penyakit-penyakit kami ya Allah. Jangan biarkan kami tersesat, jangan biarkan kami menderita ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan tak beriman ya Allah. Matikan kami dalam iman, matikan kami dalam Islam, matikan kami bersama Al-Quran, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.